Ya, pemirsa, silaturahmi politik antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB membahas seputar dinamika politik yang terjadi belakangan. Salah satunya ihwal deklarasi calon presiden yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, soal pematangan rencana koalisi juga jadi pembahasan. Sudah bergabung bersama MNC News Prime malam hari ini Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman untuk membahas lebih dalam terkait dengan ada apa di balik pertemuan PKB dan Gerindra malam hari ini. Apakah betul Mas Habib, hanya pertemuan rutin 2 pekan sekali? Ya, itu memang pertemuan rutin ya, antara Pak Prabowo, Caimin, dan antara kami dengan PKB. Tentu kami membahas isu-isu yang paling update, isu-isu terkini, termasuk soal pemilu 2024. Intinya kerjasama yang sudah kami sepakati akan terus semakin kami perkuat. Ya, komitmen kami tetap tidak berubah sama sekali, tidak bergeser 1 sentimeter pun daripada yang sudah pernah kami sepakati bersama. Intinya kami ingin proses pembangunan ini yang dicapai pemerintahan Pak Jokowi terus berlanjut, ya, dan terkait capres dan cawapres tetap menjadi domain, tetap menjadi kewenangan dari Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke. Tapi kalau misalnya tadi kita bicara mengenai kesepakatan yang terjadi antara PKB Gerindra, kita juga tentunya bicara mengenai bagaimana posisi Pak Prabowo dan siapa tahu juga pendamping begitu yang akan dipilih Pak Prabowo dalam pemilu 2024. Tadi dibahas juga nggak, Bang Habib? Ya, dibahas ya. Jadi gini, memang kan yang akan menentukan siapa capres dan cawapres, yang menentukan kapan diumumkan kepada publik capres dan cawapres dari Partai Gerindra adalah beliau berdua. Tapi setiap perkembangan ya, seperti misalnya PDIP yang sudah mengumumkan capres ya, dan lain sebagainya, hasil polling terakhir ya, hasil jajak pendapat, yaitu menjadi bahasan beliau berdua ya, sampai pada saatnya nanti saat yang tepat beliau akan putuskan dan umumkan. Pak Prabowo apakah sudah memutuskan begitu atau katakanlah sudah mendekat ke arah mana? Kalau misalnya tadi bicaranya katanya mengatakan bisa dilihat dari gestur saya begitu. Ini gestur yang mana? Karena terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya melihat kemarin kunjungan Pak Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Pak Gibran, kemudian juga tadi gitu kedekatan atau kehangatan bersama dengan Caimin gitu. Apakah menandakan sesuatu gitu, kode-kode keras, Bang Habib? Ya, silakan saja teman-teman publik menafsirkan ya, tapi kita mohon bersabar. Toh capres-capres yang lainnya juga hingga saat ini kan juga belum mengumumkan ya, dan juga toh tahapannya juga masih cukup panjang, masih cukup waktu bagi kita ya untuk mencari saat yang tepat untuk diumumkan. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa kedua belah pihak, baik kami maupun rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami PKB, sedang berikhtiar, melakukan komunikasi, pertemuan-pertemuan, bagaimana agar KKIR ini bisa semakin besar, bisa bertambah besar. Sehingga kalau kita bertarung kan kita ingin menang, ya, kita ingin menjadi pemenang, sehingga tujuan kita ya bisa lebih mudah tercapai. Tapi posisi Pak Prabowo sebagai capres belum tergeser, masih solid juga begitu ya, Bang Habib? Ya, kalau kami dalam konteks level Gerindra ya, Pak Prabowo adalah capres yang diputuskan dalam Rapimnas. Ya, lalu dalam level koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, beliau akan memutuskan bersama Pak Muhaimin Iskandar. Oke. Berarti soalnya ada kabar gitu, narasi yang beredar juga gitu pasca deklarasi PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. PDIP juga kabarnya memberikan tawaran kepada Pak Prabowo tapi sebagai pendamping dari Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Kami belum terinformasi adanya tawaran tersebut ya. Tapi yang jelas kita
terus membuka diri untuk memperbesar koalisi yang ada saat ini. Jadi prioritas utamanya tetap Gerindra dulu begitu yang akan memenangi pemilu 2024? Bukan, memperbesar dan konteks koalisi, memperbesar koalisi ini, KKIR ini supaya bisa lebih besar. Oh, soalnya dari PKB sendiri mengatakan tidak ada insinuasi atau katakanlah ke arah sana begitu memperbesar koalisi dari pernyataan PKB sebelumnya begitu yang kita tangkap? Ya enggak ya, tapi kalau kita ikuti juga dalam rapat-rapat ya, di internal kami sama-sama kok ingin supaya koalisi ini. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan akan memperbesar koalisi dengan siapapun parpol yang akan masuk seperti itu ya Pak Bang Habib? Ya, semua partai sahabat. Oke, baik. Termasuk sahabat juga untuk usungan pendamping Pak Prabowo. Kalau tadi saya sebelumnya berbicara dengan Mas Hanta Yuda dari Poltreking mengatakan Pak Prabowo tampaknya berada di atas angin tanda kutip begitu untuk memilih pendampingnya nanti gitu. Lebih bebas, lebih banyak pilihan, ada nama-nama yang akan menguntungkan beliau jika mendampingi beliau sebagai cawapres begitu dalam pemilu 2024. Gimana? Ya, itu menjadi masukan ya bagi kami untuk kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar ya, karena bagaimanapun berbagai masukan boleh saja ya, informasi tentu banyak sekali, beliau berdua juga bisa melihat langsung atau perlu melalui kami, tapi yang jelas at the end yang menentukan beliau berdua. Oke, tapi sudah ada katakanlah bukan niat sih, ada kriteria sendiri nggak yang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk mendampingi beliau? Ya Pak Prabowo sampaikan kan kriterianya punya komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya. Itu menurut saya penting walaupun terkesan normatif ya, itu perlu terus kita sampaikan. Oke, apakah ini ada dalam kriteria atau kriteria tersebut ada dalam diri Caimin gitu, mengingat PKB kan juga begitu jor-joran mengusung atau katakanlah mengajukan nama Caimin sebagai pendamping Pak Prabowo? Iya tentu ya, Pak Gus Muhaimin kita melihat orang yang punya komitmen terhadap Pancasila, terhadap NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya, 4 pilar kebangsaan tersebut. Ya. Oke, tidak menutup kemungkinan siapapun katakanlah berarti baik untuk Pak Prabowo maupun Gerindra sendiri ingin mendampingi atau berdampingan dengan siapa begitu ya dalam baik dalam cawapres maupun koalisi. Ya, itu akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Begitu bunyi kesepakatan. Oke, sudah dibahas juga nggak Bang Habib begitu deklarasi ini akan dilakukan kapan begitu? Paling lambat kapan? Ya, pasti diputuskan dalam waktu yang singkat-singkatnya ya, yang sesegera mungkin. Ya, yang jelas sebelum bulan Oktober, sebelum penutupan pendaftaran di KPU. Baik, ada langkah selanjutnya terdekat begitu Bang Habib dari Gerindra sendiri akan bertemu bersilaturahmi atau halal bihalal dengan siapa lagi? Silaturahmi ini saya pikir terus ya, karena kan bagus. Yang pertama, yang paling penting terlepas nanti apakah ada ketemu kesepakatan politik, tapi yang jelas dalam konteks narasi besar kita ingin menyamakan frekuensi bangsa ini memiliki tantangan yang besar dalam konteks global ya. Ada perang, kemudian ada perang dingin ya, perang di Rusia, bukan perang dingin, ketegangan Amerika dan China, ketegangan di Laut Cina Selatan ya. Nah itu memerlukan atensi dari elit-elit. Yang terpenting elit ini menunjukkan kekompakan. Ya, sebagai negara besar kita pasti terimbas ya. Kita juga pasti diincar dalam konteks internasional karena kepentingan mereka banyak di sini. Nah, oleh karena itu elit, kita sebagai elit menunjukkan kekompakan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terbelah dan pemilu 2024 ini terjadi perubahan yang smooth ya, perubahan yang enggak gaduh, perubahan yang bukan perubahan. Terjadi peralihan ya, pemilihan nasional yang nggak gaduh, nggak gontok-gontokan.
Oke, kita harapkan juga seperti itu ya, luka yang ditinggalkan oleh pemilu 2019 jangan terulang lagi dalam pemilu 2024 mendatang. Ya, yang penting legasi pemerintahan saat ini bisa terus dilanjutkan. Capaian-capaian Pak Jokowi terus dilanjutkan di pemerintahan yang akan datang. Baik, Bang Habib. Bang Habib, sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Terima kasih. Sebelumnya kita ketemu lagi dalam kesempatan ya Bang Habib. Selamat malam, sampai jumpa.